Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini kakak-kakak? Habis makan daging kemarin harusnya tenaga dan semangatnya sudah full ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan kakak-kakak terlebih dahulu siapkan alat tulisnya. Kemudian setelah itu kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Istiqdadan, khusyu'an, du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah kakak-kakak, hari ini kita telah memasuki tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 4. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam cerita. Untuk mengetahui apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung, silahkan kakak-kakak tonton kembali video pembelajaran tema 1 subtema 1 pembelajaran 1, tema 1 subtema 2 pembelajaran 1, dan tema 1 subtema 3 pembelajaran 1. Pada video pembelajaran tema 1 subtema 3 pembelajaran 1 telah dibahas mengenai lalu bagaimana cara menentukan gagasan pokok dalam bentuk cerita yang dilisankan. Sebenarnya caranya sama saja dengan menentukan gagasan pokok dalam bentuk bacaan. Perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, dengarkan setiap kalimat dengan seksama. Nah, karena ini dalam bentuk cerita yang dilisankan, maka kalimat demi kalimat dalam cerita mesti kita dengarkan baik-baik secara seksama dan teliti. Kemudian, tentukan kalimat utamanya. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok di dalamnya. Setelah itu, catat gagasan pendukung berdasarkan cerita yang telah kamu dengarkan. Dan terakhir, rangkailah gagasan pokok dan gagasan pendukung menjadi bacaan yang padu. Sekarang silahkan kakak-kakak minta seorang teman untuk membacakan bacaan senangnya membantu ibu pada halaman 91. Kemudian dengarkan baik-baik bacaan tersebut dan catat di buku gagasan pokok serta gagasan pendukung pada masing-masing paragraf dalam bacaan yang dibacakan tersebut. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam kerjasama antar warga masyarakat yang beragam. Apakah kakak-kakak masih ingat arti semboyan pemersatu bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika? Yap, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Makna prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini adalah bahwa meskipun Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa dengan kebudayaan dan adat istiadat yang beragam, keseluruhannya merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Sebagaimana yang telah kita pelajari, bahwa Indonesia adalah negara yang penuh dengan keberagaman, mulai dari keberagaman suku bangsa, agama, ras, sampai golongan. Keberagaman tersebut tidak perlu dipertentangkan dan patut kita syukuri, karena keberagaman tersebut menjadi kekayaan dan keindahan bangsa kita yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Bhinneka Tunggal Ika memuat beberapa ciri antara lain tumbuh dan berkembangnya nasionalisme, persamaan hak dan kewajiban, saling menghormati, serta tidak ada diskriminasi kelas. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika,
bangsa Indonesia mempunyai rasa senasib sepenanggungan, sehingga dikembangkan sikap tolong-menolong dan bekerja sama tanpa mempermasalahkan perbedaan atau keberagaman yang ada. Karena memang seharusnya tolong-menolong dan bekerja sama dilakukan atas dasar keikhlasan, rela berkorban, dan tidak pandang bulu. Oke, sekarang kita masuk pada tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 5. Gerak tari kreasi daerah dengan iringan. Iringan karya tari dibedakan menjadi 2, yaitu iringan internal dan iringan eksternal. Iringan tari internal adalah bunyi-bunyian yang berasal dari anggota tubuh. Contohnya seperti tepuk tangan, tepukan ke anggota tubuh, jentikan jari, hentakan kaki, nyanyian, dan siulan. Sedangkan iringan tari eksternal adalah iringan yang berasal dari luar tubuh, contohnya seperti permainan musik, baik secara langsung maupun melalui tape recorder. Keragaman budaya di provinsi tempat tinggal. Kondisi geografis Indonesia terdiri atas ribuan pulau. Indonesia memiliki 34 provinsi dengan lebih dari 1.300 suku dan 652 bahasa daerah. Keragaman sosial budaya Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti berikut. Yang pertama yaitu faktor manusia. Ragam sosial budaya di Indonesia terjadi karena masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan ras. Selain itu, keragaman budaya Indonesia yang kita kenal sekarang juga dipengaruhi oleh aktivitas para leluhur kita pada zaman dahulu, di mana orang-orang dulu membuat bahasa, tarian, alat musik, pakaian adat, makanan tradisional, dan rumah adat. Kebudayaan yang dibentuk leluhur didasari oleh aktivitas harian masyarakat, seperti mengolah lahan, berkomunikasi, dan proses menyembah Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu faktor lingkungan alam. Selain manusia, faktor lingkungan alam turut berperan dalam keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Letak atau lokasi suatu tempat sangat berpengaruh pada kebiasaan hidup masyarakat. Masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Sekarang coba kakak-kakak sebutkan keragaman sosial dan budaya yang ada di provinsi tempat tinggal kakak-kakak semua. Oke, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi ilmu yang berberkah. Amin. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.